Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh subscriber dan keluarga besar Big Tulus Official, mohon doa restu dan dukungannya yang dimana sedang berjalan pembangunan musola Miftahul Jannah yang beralamatkan di RT 12 RK 2 Desa Sidang Gunung 3 Kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji Lampung. Atas partisipasi dan kebaikan serta gotong royong dari sahabat semuanya, mudah-mudahan tempat ibadah ini segera terwujud menjadi tempat ibadah bagi masyarakat sekitar kampung Desa Sidang Gunung 3. Diucapkan terima kasih untuk sahabat semuanya atas partisipasinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, kelancaran serta kesuksesan dunia dan akhirat. Saya panitia mengaturkan banyak terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum orang baik. Mas Tulus mau pamer ya? Itu mau pamer banjir. Alhamdulillah tiba waktunya juga kita ke bagian banjir nih. Tuh, ini sih alhamdulillah nggak tinggi ya. Biasanya tuh ini di atas ini. Tapi mudah-mudahan sih segini aja, udah jangan tinggi-tinggi lah ya. Cukup ya banjir. Yang mau bantuin buruan ke pasar minggu deh. Aku pengen bikin videonya biar kalian tahu. Banyak yang bilang katanya aku omong kosong. Ya, makanya aku buktiin nih. Sekarang pas lagi banjir. Oke. Siapa tahu ada ikan ntar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Di vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Alhamdulillah hari ini ketemu sama Mas T, sama Mas Tulus lagi di kesempatan hari ini. Ini edisi keberapa nggak tahu, karena mungkin ini video ini akan tayang ketika Mas Tulus lagi kerja atau Mas Tulus lagi nyanyi. Besok ada kerjaan juga, jadi Mas Tulus syutingnya hari ini. Dan percaya atau tidak, Mas Tulus baru standby depan kamera, hujan turun guys. Dan ya oke lah. Dengan kondisi yang seperti ini kita nikmati aja. Tadi malam aja di sini banjir ya. Videonya sudah Mas Tulus taruh di depan. Mas Tulus pokoknya pengen pamer terus soal banjir ini. Biar nggak dibilang halu. Mintanya pokoknya mudah-mudahan dijauhkan dari yang namanya musibah sama yang namanya banjir dan lain sebagainya. Mintanya sama Allah diberikan kesehatan, dijauhkan dari musibah, bala dan lain sebagainya ya. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semuanya. Salam kenal, salam rindu, salam sayang dari saya. Untuk yang baru pertama kali nonton, jangan lupa please pencet tombol subscribe, kemudian dihidupkan tombol loncengnya ya. Untuk yang sudah sering bolak-balik kesini, jangan lupa suka nggak suka kalian wajib pencet tombol ini, kemudian di share apabila penting, dan jangan lupa juga minta sedekahnya dengan tidak men-skip iklan apabila ikannya pendek. Oke? Pokoknya untuk yang siang ada di Indonesia tanpa terkecuali, dari Sabang sampai Merauke, yang di dalam negeri sampai di luar negeri, para subscriber Big Tulus Official, Mas Tulus kalau misalnya nanti di audionya atau di pendengaran kalian agak kurang enak atau mungkin agak sedikit berisik, entah itu geluduk, entah itu air, Mas Tulus minta maaf ya. Jadi ada sesuatu yang tidak bisa saya cancel, yaitu hujan. Mas Tulus lagi minta sama Allah karena kebetulan tetangganya Mas Tulus itu di depan ada yang mau hajatan, minta-minta sama Allah, doa sama Allah, mudah-mudahan hari ini sama besok dikasih hujan sebentar aja, jangan hujan lama,
Sama satu lagi, jangan sampai banjir. Amin ya Allah. Doakan ya teman-teman supaya nggak ada banjir hari ini sama besok, biar yang hajatan berjalan dengan lancar gitu ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk semuanya. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah membantu sedekah, baik untuk sedekah nasi box, sedekah untuk sedekah bumi, kemudian juga untuk yang sudah memberikan sedekahnya untuk Al-Quran, kemudian untuk masjid dan lain sebagainya. Cuma untuk sementara waktu yang Mas Tulus open donasi adalah masjid di tayangan awal, kemudian nasi box Rp10.000 per satu nasi box, maksimalnya terserah kalian, unlimited. Untuk masjid juga unlimited ya teman-teman. Kemudian juga untuk kalian yang mau membantu dengan sedekah bumi, silahkan klik kolom komentar. Biasanya Mas Tulus taruh komentarnya di paling atas, Mas Tulus pin. Jadi kalau untuk masjid, nasi box itu bisa ke rekening donasi yang ada di kolom deskripsi, nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Silahkan klik kolom deskripsi. Kemudian kalau untuk sedekah bumi, kalian bisa langsung transfernya ke rekening DBS yang ada di kolom komentar ya. Nanti Mas Tulus taruh di komentar, kemudian Mas Tulus akan pin komentarnya. Nah, sekali lagi Mas Tulus informasikan kalau sedekah buminya kita tidak gini teman-teman, banyak yang bilang harus Mas Tulus harus wayangan biar afdol dan lain sebagainya. Begini saudaraku, sekali lagi untuk sedekah bumi itu tidak ada batasan, tidak ada paksaan, tidak ada tambahan apa-apa. Sampai detik ini sedekah bumi rekeningnya sudah terkumpul 3.950.000, 3.950.000 untuk rekening donasi yang ada di rekening donasi Big Tulus Official yang ada di rekening DBS, di Bank DBS. Jadi untuk untuk anggarannya itu tidak ada pembengkakan. Maksudnya gini loh teman-teman, emang adanya segitu. Jadi kalau misalnya dapatnya gede, ya insya Allah kita akan gelar yang namanya sedekah bumi plus wayang kulitnya. Kalau enggak ya sedekah bumi aja. Yang sudah pasti adalah sedekah bumi aja di akhir tahun nanti. Itu yang sudah pasti. Rekening ini akan bertambah, Mas Tulus akan tetap gelar. Nggak bertambah pun Mas Tulus akan gelar. Jadi sebelumnya memang walaupun tidak ada sedekah dari kalian pun, sedekah tetap akan saya jalankan meskipun dengan skala yang agak kecil. Jadi kalau untuk wayangan itu seperti yang sudah Mas Tulus bilang sebelumnya, 2 jam itu 10 juta rupiah di Dalang Seno Channel ya. Jadi harganya agak lumayan, sehingga teman-teman kalau mau membantu ya berarti usaha kita harus lebih keras, karena kita butuh sekitar 20 jutaan. Sekitar 20 juta, 10 juta untuk wayang kulitnya, kemudian sisanya yang 3 jam itu 13 juta ya. Kemudian yang 7 juta bisa Mas Tulus packing lagi untuk sedekah bumi. Kalau tidak pun nggak masalah. Jadi sedekah buminya itu tetap berjalan. Yang belum pasti adalah wayang kulitnya. Kalau emang Allah kasih rezeki, Allah mudahkan rezeki kita dengan dicapaikannya untuk membayar ataupun menanggap wayang kulit, ya nggak apa-apa. Kalau tidak pun saya nggak akan bisa menggelar itu. Jadi sekali lagi teman-teman, ini nggak ada yang bisa memastikan ya teman-teman ya. Terima kasih banyak loh ya yang sudah bantu sedekah nasi box, sedekah bumi, untuk yang mampu sedekah masjid kemarin juga terima kasih banyak. Semoga Allah berikan kemudahan, Allah tukar dengan kesehatan, ditukar dengan rezeki lebih melimpah, ditukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya, juga ditukar dengan yang namanya diijabah segala hajatnya melalui sedekahnya tadi. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke. Hari ini kita mau bahas apa? Aku tuh nggak tahu, dari beberapa hari yang lalu, mungkin di beberapa vlog kalian sudah tahu kalau, oh iya, aku mau bilang terima kasih dulu, ternyata Jembei itu jengkelin, gak direken itu, nggak dirumat atau nggak diurus, intinya begitu, bener berarti ya prasangkaku ya. Dan Jembei itu nggak jorok, aku minta maaf, karena yang aku tahu Jembei itu mungkin bahasanya agak jorok, dan itu bahasa Jawa Timur kan, jadi aku nggak terlalu paham. Ternyata Jembei itu kayak nyebelin, ngeselin gitu doang. Berarti kan Ki Birowo bukannya marah, tapi memang bercandanya dia seperti itu gitu ya. Nah, yang pengen Mas Tulus bahas hari ini adalah apa kira-kira? Nah, mungkin teman-teman yang memang sering nonton vlognya Mas Tulus, mungkin teman-teman bisa menebak atau mengerti apa yang Mas Tulus maksud dengan aku kayak punya ikatan sendiri tentang Jogja dan juga Solo. Wabil khusus lagi Jogja. Aku juga nggak tahu kenapa. Mungkin kalian pernah dengar kalau Mas Tulus tuh cinta banget sama Jogja, yang dimana waktu sebelum pandemi hampir setiap tahun pasti pergi ke Jogja. Entah timbang buat jalan-jalan, pokoknya harus menginjakan kaki di Jogja aja. Harus makan yang ada di Jogja, makanan yang ada di Jogja. Mungkin kalian yang sudah sering nonton itu pernah mengalami atau mendengarkan atau mengetahui Mas Tulus sering melakukan itu. Nah, beberapa hari belakangan ini tuh nggak tahu kenapa teman-temanku tuh selalu posting. Salah satunya Mas Imam ya. Mas Imam tuh suka posting soal Tugu Jogja. Kemudian beberapa teman-teman yang lain, entah di TikTok, entah di Facebook dan lain sebagainya, saya melihat mereka itu kayak
upload beberapa konten yang berhubungan dengan Jogja. Itu nggak tahu secara kebetulan atau gimana, dan nggak ngerti kenapa dari beberapa hari yang lalu, hampir 1 minggu yang lalu itu, rasa untuk pergi ke Jogja itu sangat kuat sekali. Bukan soal gini teman-teman ya, sekali lagi mungkin akan berpikir mungkin karena ada cinta kali di Jogja dulu, ada percintaan dan lain sebagainya. Enggak, mungkin karena jadi faktor psikisku untuk kembali ke Jogja itu sebetulnya nggak tahu apa. Bukan karena soal punya pacar, pernah punya pacar orang Jogja dan lain sebagainya. Bukan, sama sekali bukan itu. Tapi seperti semacam kayak mungkin pernah melakukan hal yang mengingat sesuatu di sana, itu juga enggak. Jadi kayak ada ikatan sendiri yang aku sendiri tuh bingung ini sebenarnya apa gitu loh teman-teman. Jujur, sampai detik ini aku masih belum ketemu. Kalau soal Solo, aku sudah ketemu. Kalau soal di Solo aku ngerasa damai, ngerasa ayem, itu udah ketemu. Karena mbahku sudah jawab, bapakku sudah jawab. Dengan, sorry guys. Sini. Aduh. Nah, dengan orang tuaku dulu jawab kalau nenek moyangku itu memang berasal dari Solo. Pada waktu itu kalau nggak salah bapakku cerita, mbahku tuh dulu salah satu abdi dalam yang ada di Keraton Surakarta. Tapi aku nggak ada bukti otentik ya teman-teman. Jadi aku nggak tahu. Dan sekali lagi mungkin hanya, maaf istilah kata, hanya sebagai abdi dalam saja. Saya nggak bilang saya anaknya pejabat atau darah biru, saya nggak bilang di situ. Nah, kalau untuk Jogja ini yang saya masih bingung. Kalau lagi inget Jogja ini kayak tiba-tiba kayak kemarin nonton lihat statusnya Mas Imam Tunggu Jogja, secara langsung air mataku keluar. Kayak ada rasa nangis gitu ya. Dan entah kebetulan atau tidak, kemarin beberapa hari yang lalu aku bahas soal Eyang Selo kan. Teman-teman, aku minta maaf ya. Ada yang bilang yang dimaksud Mas Tulus itu Ki Ageng Selo atau Eyang Selo itu Ki Ageng Selo atau bukan. Secara pribadi aku nggak tahu. Jadi aku cerita sedikit ya. Eyang Selo itu aku kenalnya dulu waktu aku yang pas Mas Tulus pernah cerita di sawah, lagi di saung, kemudian tiba-tiba si Eyang ini dateng ngasih tahu, karena aku dulu takut sama petir. Kamu kalau takut sama petir, kamu bilang aja aku cucunya Eyang Selo. Nanti petirnya nggak akan deketin kamu, gluduknya nggak akan kamu dengar secara keras. Secara sugesti itu aku lakukan sampai detik ini, sampai sekarang, karena aku lumayan takut dengan yang namanya petir, dengan yang namanya gluduk. Jadi ketika ada geluduk besar, ada petir, aku selalu bilang sama diriku sendiri, petir, aku cucunya Eyang Selo ya, jangan ganggu aku. Jadi aku selalu bilang kayak gitu. Nah, pertemuanku hanya sebatas itu. Sosoknya pun aku udah lupa. Yang aku ingat ya sosok laki-laki dengan ikat kepala yang kayak, maaf, kayak orang-orang Bali yang zaman dulu yang diikat kepalanya terus dicepol ke atas gitu. Yang aku ingat cuman itu, yang namanya Eyang Selo. Nah, secara garis besar Eyang Selo yang Mas Tulus maksud ini berhubungan dengan Ki Ageng Selo atau tidak, saya minta maaf, saya nggak tahu. Saya tidak menyambung-nyambungkan. Tetapi entah kenapa beberapa hari belakangan ini saya terus berpikir soal Eyang Selo ini teman-teman. Tetapi ketika aku pengen cari tahu, Eyang Selo seakan-akan menutup pikiranku, kayak nggak mau ngasih tahu. Nah, tiba-tiba lagi aku kebayang sama Jogja terus beberapa hari ini. Kalau kepikiran sama Jogja itu aku pengen nangis. Bayangin Jogja, pengen ke Jogja, tapi kan pinggang tuh lagi nggak enak ya, nggak lagi sakit. Teman-teman maaf, kalau teman tuh ke Jogja, kereta itu 70.000 kalau nggak salah ya. Temanku bilang 80.000 dapat kereta untuk ke Jogja. Kemudian pesawat pun ya nggak terlalu mahal kalau untuk ke Jogja. Tetapi kan saya belum vaksin, saya belum memiliki surat vaksin. Tetapi yang saya pikirkan lagi, kalau saya ke Jogja, tanggungan saya masih banyak, dengan kondisi badan saya yang lagi kurang sehat, kayaknya nggak mungkin. Cuma, percaya atau enggak, rasanya itu hari ini juga aku harus ke Jogja. Nggak tahu ada apa. Dan aku berprasangka, aku berpikir kalau ini terkoneksi langsung juga dengan Eyang Selo. Itu yang aku nggak ngerti guys. Aku nggak nyambung di situ. Jujur kayak ada rasa sedih yang mendalam soal Jogja, tapi aku sendiri tuh nggak tahu kenapa. Aku tuh kalau jenengan tanya emang Jogja mau ngapain sih Mas Tulus ke Jogja, aku akan jawab aku nggak tahu. Aku pengen banget ke alun-alun guys.
Gak tahu kenapa ada rasa sedih yang luar biasa yang saya rasain soal ini, dan saya nggak bisa ungkapin kenapa saya sedih, kenapa saya ngerasain ini gitu loh. Dan itu tuh kayak beban guys, serius. Duh, kalau gue punya duit nih, pikiran-pikiran aku gitu ya, aku punya duit, aku sehat, pinggangku nggak sakit, aku udah jalan. Rasanya kayak ada semacam, ada apa ya, ada rasa yang ini apa sebenarnya ya, kadang-kadang aku bingung guys. Terus aku WA-an sama Mbak Nopi, sama Mas Dian yang dari Jogja, kan ada subscriberku, orang baik itu. Ke Jogja loh Mas Tulus. Beliau juga merasakan yang sama. Beberapa hari yang lalu Mbak Novi merasakan sesak nafas atau dadanya nggak enak. Dicek di dokter ternyata nggak ada apa-apa, ternyata ada gempuran tertentu, ada gempa. Kemudian Mas Dian kemarin juga sama ngerasain hal yang sama. Katanya, Mas saya tiba-tiba ngerasa begini. Terus saya bilang gini dong, Mas ada sesuatu yang akan terjadi, jadi Mas saya tahan dulu. Ini alam sedang nggak bersahabat. Nah, terkait ini akan alam gejak ini semua akan menimpa Jogja atau tidak, saya nggak tahu. Cuman saya ada rasa sedih yang luar biasa ketika saya nggak bisa ke Jogja. Itu rasanya kayak apa gitu. Saya nggak bilang ini karena mungkin ada kekasih di Jogja, ada cerita di Jogja, tidak sama sekali. Saya itu hampir nggak pernah tahu cerita apa yang saya dapatkan di Jogja. Tapi rasanya kayak emang biasanya kan saya setahun sekali itu, timbang setahun sekali selalu ada event di Jogja. Selalu ada event, entah di Sukoharjo, entah di Solo, selalu ada event. Setiap tahun aku nyanyi keluar kota, pasti aku arahnya kalau ke Solo, aku pasti naik pesawatnya dari Jogja. Aku pasti bela-belain naik, kalau zaman dulu saya ingatku naik Pramek, Prambanan Express dari Solo ke Jogja. Tak bela-belain aku terbangku dari Jogja. Saking aku cintanya sama Jogja. Ketika Mas Tulus ditanya, secinta apa sih kamu sama Jogja? Ada koneksi apa sih antara kamu dan Jogja? Aku ya bingung. Ketika aku di Jogja itu rasanya kayak, ya Allah, kayak mulai kandang. Kayak seneng, kayak sukacita dengan rasa kembaliku ke Jogja. Itu kayak ada sesuatu yang ibarat kata tuh kayak uang mulih gitu loh. Kayak orang pulang kampung. Padahal kan aku orang Solo aslinya. Aku orang Boyolali toh, bukan orang Jogja. Nah itu yang masih sampai detik ini aku bingung. Dan tiba-tiba pemikiran aku bersambung dengan yang namanya Eyang Selo. Maaf, sekali lagi saya klarifikasi. Eyang Selo yang saya maksud ini Ki Ageng Selo atau bukan, saya sendiri sampai detik ini nggak bisa memastikan. Cuman Eyang Selo yang saya maksud, Eyang Selo yang saya kenal itu Eyang Selo yang bisa mengendalikan petir. Dia tuh bisa genggam petir. Aku pernah ngelihat Eyang Selo tuh pegang petir, guys. Pegang petir yang dimana petir itu mau ngarah ke aku tapi dipegang sama Eyangnya, jangan ganggu cucuku. Di situ. Jadi aku ketika sampai detik ini, ketika petir atau geluduk, entah aku di mana posisinya, entah di rumah, entah aku di Allahu Akbar, pinggangku sakit, guys. Entah posisiku di mana, pasti aku selalu bilang, petir, aku cucunya Eyang Selo ya, jangan nakal sama aku. Jadi aku selalu bilang kayak gitu. Nah, perihal saya ingin ke Jogja, kemudian sampai dengan rasa, kemudian terkoneksi lagi dengan Eyang Selo, ini rahasia Allah, saya nggak tahu. Kemudian saya komunikasi dengan Mbak Novi, ternyata ada beberapa, saya nggak bisa cerita di sini ya, ada beberapa kegiatan yang katanya diprakarsai oleh sesuatu intinya. Kemudian ada beberapa kegiatan yang dilakukan di Jogja untuk hal ini yang disampaikan oleh seseorang. Kemudian ini pertanda kalau alam sedang tidak bagus. Nah, ini juga sama. Aku merasa kayak aku tuh harus menemui Eyang Selo itu di alun-alun gitu loh. Rasanya tuh kayak gitu. Kebayanganku sekarang Eyang Selo tuh lagi berdiri di alun-alun, lagi megang kayak besi panjang, tapi sebetulnya itu petir yang dia pegang. Petir dalam arti apa aku nggak tahu. Ya Allah, aku betul-betul pengen tahu. Maksudnya ada rahasia apa, ada sesuatu apa yang akan terjadi gitu loh. Yang saya bingung adalah, maaf, ini sebenarnya pertanda akan terjadi di Jogja atau pertanda gonjang-ganjing di Indonesia. Tapi pertanyaan itu terjawab ketika Eyang Lukito menyampaikan ke aku gini, Le, Jogja dan Solo ada salah satu tempat yang tidak bisa digeser, ada sesuatu yang tidak bisa dirubah, yang akan terkoneksi ke seluruh wilayah di Indonesia. Dan jujur, yang dimaksud dengan koneksi antara Jogja, Solo dengan beberapa tempat yang ada di Indonesia itu masih belum terpecahkan menurut saya.
Jadi begini, kalau menurut Eyang Lukito sendiri, ketika ada gonjang-ganjing di Indonesia, Solo akan merasakan, Jogja akan merasakan. Ketika ada sesuatu yang akan terjadi yang nyeleneh di Indonesia ini, Solo dan Jogja akan tahu, akan merasakan. Nah, ini yang aku sendiri, apa ya, koneksi apa ya di antara mereka ini apa? Maksudnya di antara Solo, Jogja, dan juga beberapa tempat ini apa sebetulnya? Jadi kayak ada sesuatu yang terjadi, tapi ada ikatan, tapi saya nggak tahu ikatannya apa. Lagi dan lagi guys, aku nggak bilang akan ada musibah di Jogja. Teman-teman banyak yang bilang, Mas Tulus akan ada apa sih di Jogja? Cuman mohon maaf saudaraku, aku melihat akan ada sesuatu yang terjadi di Jogja, tapi itu apa aku nggak tahu. Ada sesuatu yang besar yang akan terjadi di Jogja, tapi saya nggak bisa klaim ini apa. Entah sesuatunya ini saya nggak bilang ini musibah, saya nggak bilang ini sesuatu yang baik atau buruk, tapi intinya sesuatu akan terjadi di Jogja. Allahu Akbar. Oh, aku goncang kamera. Badanku rasa kayak bergerak, rasanya kayak ada yang gerakin. Nah, jadi sebenarnya lagi dan lagi, kalau jenengan katanya sampai Mbak Novi bilang gini, Mas Tulus tiketnya berapa sih? Ayo Mas ke Jogja aja, mampir ke rumahku, tinggal di rumahku, tapi rumahku di desa dan lain sebagainya. Sebetulnya gini, jujur ya, dari dulu ketika saya pergi ke Jogja, saya tuh lebih happy saya jalan sendiri. Sendirian saya ke Jogja, menikmati suasana sendiri, menikmati suasana di mana saya bisa ke sono, ke sini, mencari jalur apa yang mau saya lakukan, apa yang mau saya kerjakan. Rasanya itu kayak pengen freedom aja. Jadi ke Jogja itu memang aku dari dulu nggak pernah bareng-bareng sama teman-temanku. Paling mentok sama Mas Imam pada waktu dulu itu karena ke Magelang kalau nggak salah. Selebihnya aku lebih suka sendiri. Jalan aja ke Malioboro, terus ke alun-alun, pulang lagi ke hotel, balik lagi, begitu aja kerjaannya. Aku nggak tahu sih kenapa sampai yang ada rasa spesial di hatiku dengan Jogja, tapi aku nggak ngerti. Rasanya ketika terbayang dengan yang namanya Jogja, aco nakal aku butuhnya yang selalu. Tak anda noyang kok. Aku sampai sekarang lo ngelakuin itu ketika denger petir, serius. Jadi kayak selain jemputnya subhanallah 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 gitu, paling aku butuhnya yang selalu ya coba nakal aku. Nah, berhubungan dengan apa sih sebenarnya Mas Tulus, yang kalau misalnya Mas Tulus boleh cerita sedikit gambaran apa yang Mas Tulus lihat yang akan ada di Jogja ini? Kadar air yang tinggi, kemudian guncangan, kemudian ada kilatan sambaran petir, dan sebetulnya ini sudah ada beberapa orang yang mendapatkan firasat. Firasat ini sudah diterima beberapa orang, termasuk beberapa orang yang ada di Jogja yang mungkin sudah mengetahui firasat ini, tetapi mereka sudah melakukan dengan cara yang ya mungkin doa dan lain sebagainya, kemudian melakukan kegiatan doa ini, kemudian ritual ini, ritual itu, dan yang pasti ini sebagai media untuk penetralisir yang akan terjadi. Jadi feeling atau mereka itu dalam bahasa kita adalah winner ruh, atau lebih mengetahui atau waskito daripada kita, sehingga beberapa hal yang mungkin aku butuhnya yang selalu ya. Kok nyombongin yang gono rek. Jadi beberapa hal yang mungkin terjadi itu ya berhubungan dengan air, petir, sama guncangan. Aku nggak bilang apa-apa loh ya. Maksudnya nggak bilang gempa dan sebagainya. Nanti takutnya mereka berspekulasi. Jadi selebihnya 100% secara presentase pengen ke Jogja ini karena memang akan ada sesuatu yang terjadi di Jogja atau di Indonesia. Lebih khusus lagi di Indonesia. Gonjang ganjing ini terjadi di mana-mana saudaraku. Ada yang terzolimi, ada pesohor yang dicintai sekali dengan leluhur kita, ada pesohor yang sangat dicintai sama leluhur kita tapi dihujat sama orang lain. Pesohor yang luar biasa dicintai, disukai sama leluhur kita tapi sangat dihujat, itu yang kasihan. Kemudian ya tadi ada sosok yang sok-sok
memiliki kepentingan, sok-sok memiliki kewenangan, tapi ternyata dia dibikin malu dengan tingkahnya sendiri. Dan suatu ketika dia akan terjegal dengan sendirinya. Nah, gonjang-ganjing ini termasuk dari pemerintahan, kemudian alam yang sedang bergejolak dengan musibah dan lain sebagainya. Tetapi secara global saya nggak bilang kalau feeling saya soal Jogja ini karena ada yang akan terjadi di Jogja. Begini, Jogja adalah salah satu poros dari beberapa tempat. Porosnya sesuatu yang ada di Indonesia itu di Jogja. Terkuat di Jogja. Solo sebagai pendamping. Solo dan Jogja itu salah satu dua dari tempat yang memang terkoneksi dengan semua yang akan terjadi. Jadi ada beberapa feeling yang akan mereka dapatkan. Dan aku tidak mengerti kenapa ini terkoneksi dengan yang namanya Eyang Selo tadi. Dan Eyang Selo yang aku maksud ini termasuk Ki Ageng Selo yang dimaksud teman-teman subscriber, atau Eyang Seloku itu beda dengan itu, aku nggak tahu. Cuman saat ini di alun-alun Jogja itu saya melihat ada Eyang Selo yang lagi megang besi gitu kayak petir. Tapi aku tidak bisa melihat sosoknya secara utuh. Sosok itu tidak terlihat, sangat tidak jelas di mataku. Jadi saya melihat hanya sosok laki-laki yang kayak megang besi. Besinya itu hidup seperti lampu, tapi ternyata petir. Kemudian aku bisa pastikan kalau itu Eyang Selo. Tetapi dalam hal ini aku nggak bisa melihat secara jelas detailnya. Tapi aku sekilas tidak melihat udeng yang waktu aku jadi aku kenal Eyang Selo itu 1999 tahun 99. Aku masih kelas 3 SD, waktu lagi di sawahnya Pak Diku itu. Jadi dulu ketika Eyang Selo datang ke aku, itu aku melihat di sini ada udengnya, ada rambut yang diikat begitu, rambut yang cepol gitu loh, kalau bahasa kami sih cepol. Tapi yang aku lihat ini, yang di alun-alun sedang megang besi ini, aku nggak ngelihat dia lagi ada cepolannya. Malah kayak ya menggunakan baju adat Jawa biasa gitu. Cuman dia lagi megang besi yang kayak gini nih. Dan itu kuat sekali teman-teman. Dan sepertinya dia butuh bantuan. Itu. Jadi keluhnya di situ. Ketika Mas Tulus pengen banget ke Jogja, pengen banget ke alun-alun, rasanya kayak pengen membantu sesuatu. Nah, membantunya ini untuk apa aku nggak tahu. Apakah akan ada musibah di Jogja? Apakah ada sesuatu yang terjadi di Jogja? Wallahu alam. Saya nggak pernah ngerti. Saya nggak bisa membuka itu secara jauh, dan saya nggak bisa menyampaikan secara detail. Tapi sekali lagi, intinya saya pengen ke Jogja. Pengen banget ke Jogja dengan tujuan yang nggak jelas itu. Saya nggak tahu. Intinya saya pengen ke alun-alun. Saya nggak ngerti gimana caranya saya pengen ke Jogja, itu bingung gitu loh. Rasanya kayak gini loh. Pokoknya koneksinya begini. Saya tiba-tiba pengen ke Jogja. Terus pengen ke Jogjanya ini ada koneksi dari Eyang Selo, udah itu doang. Antara dua hal ini yang pengen saya pecahkan. Saya pengen cari tahu sebetulnya. Teman-teman, kalian percaya nggak? Aku udah siapkan tisu dari tadi karena feelingku atau firasatku aku bakal nangis. Tapi ternyata sepanjang vlog aku bisa nahan air mataku. Nggak tahu ada kesedihan yang luar biasa di hati. Ada kesedihan yang saya nggak bisa jelaskan. Ada kesedihan yang saya nggak bisa terapkan di sini. Tapi ini sedikit membuat saya kayak lengah. Apa sih ini? Kenapa sih saya kayak gini? Bingung banget. Kadang-kadang mikir, sebenarnya apa sih yang harus gue lakuin? Apa sih yang harus ketika jenengan tanya, kamu ke Jogja terus kamu mau ngelakuin apa sih Mas Tulus? Saya akan jawab dengan tegas, saya nggak tahu. Jadi saudaraku, khususnya orang-orang Jawa yang cucunya Eyang Selo, khususnya cucunya Eyang Selo, atau yang pernah mengenal dengan sebutan Eyang Selo, tugas kita bersama-sama saat ini harus membantu beliau dengan memberikan support doa, memberikan support tenaga kita. Kalau misalnya tiba-tiba pinggangmu sakit, dadamu sesek, kepalamu tiba-tiba pusing, kemudian ada penyakit yang tidak bisa didiagnosa sama dokter, itu sebuah pertanda kalau tenagamu sedang digunakan sama Eyang untuk membantu memaksimalkan poros yang sedang tidak dalam posisinya. Intinya di situ. Jadi gonjang-ganjing ini bukan hanya di Jogja, tapi terjadi di seluruh wilayah. Dan wilayah ini yang mungkin tidak hanya di Yogyakarta intinya, secara global terjadinya. Ya teman-teman, mungkin kalian akan bilang, ya orang gila nih bahas ginian, orang nggak jelas nih bahas ginian. Mungkin kira-kira lagi ada apa? Kenapa sih harus membahas hal ini? Kenapa sih membahas ini itu? Sedangkan lu aja nggak jelas lu orang mana.
koneksi apa lu sama Jogja, kenapa lu harus ngomongin Jogja, dan ya pasti akan ada pro dan kontra. Tapi sekali lagi saya tidak mengerti kenapa saya seperti halnya kayak ditarik gitu loh. Ada rasa tarik menarik antara saya dan Jogja, dan rasanya tuh nelongso, sedih sekali di sini. Di hati tuh sedih, nggak tahu mau ada apa. Ya saya sih hanya bisa berharap, saya hanya bisa meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga apa yang saya rasakan, firasat yang saya mau ini semua jadi jalur untuk sesuatu yang baik. Intinya di situ, sesuatu yang baik yang bermanfaat buat orang lain, bermanfaat untuk orang banyak, sesuai dengan porsi atau poros yang ditentukan tadi. Dan aku nggak bilang kalau aku secara khusus beramal Jogja, tidak, tapi ini rasa yang aku rasain. Ya yang, ngapunten. Sudah nggak boleh terlalu jauh guys. Jadi intinya terima kasih banyak teman-teman. Semoga kalian yang bisa memahami, memaklumi apa yang bisa Mas Tulus bilang. Kita sebagai kita sebagai cucunya Eyang Selo, kita harus memiliki rasa empati yang cukup tinggi, yang kita sendiri mungkin nggak akan mengerti itu maksudnya apa. Tapi sekali lagi, nggak ada salahnya ketika kita selesai ibadah, selesai sholat, ibadah dengan agama kalian masing-masing, kita memberikan sedikit doa untuk alam, sedikit doa untuk bumi ini, supaya Allah segera menetralkan, Allah segera melancarkan, menempatkan sesuai dengan posisinya, supaya alam ini nggak gonjang-ganjing terus, biar cepet. Maksudnya kalau toh memang harus terjadi sesuatu, jangan bareng-bareng, jangan sesuatu yang berurutan, pelan-pelan aja, sesuai dengan porosnya, sesuai dengan posisinya, supaya nggak sering gonjang-ganjing. Intinya di situ. Jadi ya tugas kita sebagai manusia biasa, sebagai hamba Allah, ya berdoa, minta kepada Allah supaya minta perlindungan, supaya alam nggak terjadi apa-apa. Semoga Jogja baik-baik aja, semoga Indonesia juga damai-damai aja, nggak ada musibah, nggak ada bencana. Kemudian di sisi lain, kita anak-anak pilihan, cucu-cucu Eyang Selo itu juga harus mengerti bahwa tenaga kita sedang dibutuhkan. Tenaga secara supranatural, tenaga secara non medis, secara rohani tenagamu sedang dibutuhkan sama Eyang. Jadi ketika kalian mungkin merasakan kejadian-kejadian yang aneh, tiba-tiba badan goyang dan lain sebagainya, dan kalau kalian memang merasa kalian termasuk adalah cucu dari Eyang Selo, ya mungkin kalian harus merasakan itu, dan kuat nggak kuat, harus sabar, jalanin aja. Jadi kita juga patut mendorong atau membantu Eyang Selo, tapi bukan dengan membantu dengan apa yang kita kadang-kadang juga bingung nggak tahu membantunya dengan apa. Tapi kita harus fokuskan diri kita untuk memberikan doa. Mudah-mudahan, sekali lagi, doa yang penting bukan berarti kita harus kirim doa buat Eyang Selo dan lain sebagainya, bukan. Tapi doalah untuk alammu, doalah untuk dirimu sendiri, minta perlindungan sama Allah, minta Allah meluluhkan hati alam, kemudian menyelesaikan semuanya dengan baik. Jangan sampai ada sesuatu yang berlebihan. Nah, sesuatu yang akan terjadi ini semoga bukan sesuatu yang buruk, semoga pertanda yang baik, semoga firasat-firasat yang saya dapat semuanya berimbas sesuatu yang baik dan menjadi kesadaran buat kita semua ya. Jangan lupa juga perbanyak sedekah. Diniatkan untuk alam juga, sedekah bumi intinya. Kemudian kesenian-kesenian budaya pada masa dulu yang sering ditinggalkan boleh dilakukan. Kegiatan-kegiatan kebudayaan yang berhubungan dengan alam. Aku putusnya yang selalu ya berhubungan dengan sesuatu yang yang berhubungan dengan seni dan budaya yang bisa menjadikan kamu koneksi untuk menyatu dengan alam, berkomunikasi dengan leluhurmu, itu juga jangan sampai hilang ya. Jangan dihilangkan ya saudaraku. Terus gelar nggak apa-apa, tapi tetap dengan protokol, yo hati-hati karena COVID juga masih tinggi. Oke? Kurang lebih hanya itu bisa Mas Tulus sampaikan. Semoga menjadi, ya nggak tahulah akan dinilai apa konten ini, tapi ya itu yang ingin Mas Tulus rasain. Kalau sedih-sedih, nangis-nangis, tapi nggak tahu apa yang harus kita rasain di sini, apa yang sedang kita akan lihat nanti, kita nggak akan tahu. Tapi sekali lagi, ini sebuah rasa sedih yang luar biasa ketika saya tuh gimana caranya harus ke Jogja, intinya di situ. Tapi dengan kondisi yang seperti sekarang ini kayaknya nggak mungkin kan. Jadi saya masih membatasi diri saya untuk melakukan itu. Tapi saya menahan, kemudian ya tiba-tiba sering nangis, tiba-tiba ngebayangin Jogja nangis, nah itu. Jadi bukan karena stres kali Mas Tulus ya di Jakarta makanya pengen refreshing, no, bukan itu. Ada sesuatu yang tidak bisa saya jelaskan dan ini berhubungan dengan Eyang Selo. Nah ini yang masih saya cari tahu dan
Jujur salah satu saya pengen cari tahu itu, kenapa sih sebenarnya kok aku tiba-tiba pengen ke Jogja, tiba-tiba berhubungan dengan Eyang Selo. Kemudian saya melihat gambaran air yang besar, air yang banyak, bukan besar, air yang banyak. Kemudian ya itu yang masih pengen aku jalankan. Jadi Eyang Selo ini kayaknya berhubungan dengan yang namanya air deh. Air, hujan, petir, kayaknya hubungannya sama Eyang Selo. Nah ini nggak tahu kenapa, apa Jogja lagi sering turun hujan atau gimana, kan nggak tahu juga ya teman-teman ya. Nah mudah-mudahan sih sesuatu yang tadi bisa kita pecahkan bareng-bareng. Nah teman-teman yang menyimak konten ini mungkin akan berpikir yang enggak atau berpikir yang macam-macam, tapi nilailah dengan segi pandang ternetral yang kalian bisa ya, supaya nggak ada macam-macam, nggak ada prasangka ini itu dan tidak ada sesuatu yang bisa kalian pecahkan hanya dengan ya jangan. Semua bisa kita selesaikan. Semua akan terjadi sesuai dengan apa yang kita lakukan. Lakukan sesuatu yang baik untuk mendapatkan balasan yang better ya Allah ya. Kurang lebih hanya itu saudaraku. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang Mas Tulus sampaikan hari ini hanya sebuah omong kosong, nggak berefek apa-apa dan tidak berimbas apa-apa. Amin. Terima kasih banyak orang baik yang sudah menyimak video ini. Jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe. Juga untuk yang punya kritik dan saya bisa langsung klik kolom komentar dan juga bisa langsung DM di BigTulus_BP2 ya. Sebelum kita closing, kita doa dulu ya saudaraku, mudah-mudahan Allah jawab doa kita ya. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Tuhanku yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya Allah, untuk hamba-hambamu ya Allah, untuk saudara-saudara hamba, cucunya yang Selo atau bukan siapapun mereka ya Allah, saat ini sedang dalam kondisi sakit untuk menyumbangkan tenaganya ya Allah, sakit karena COVID, sakit karena penyakit jin dan gangguan apapun itu ya Allah, atas izin atas kehendak-Mu semoga Kau angkat sakit mereka ya Allah, amin. Untuk hamba dan juga para subscriber yang saat ini sedang susah rezeki ya Allah, sedang seret rezekinya, semoga Kau lancarkan rezeki kami ya Allah, amin. Untuk hamba-Mu yang sedang terlilit hutang piutang ya Allah, termasuk hamba dan juga para subscriber hamba ya Allah, atas izin atas kehendak-Mu semoga Engkau izinkan ya Allah kami terlunaskan hutangnya, amin ya Allah. Ya Allah, untuk mereka yang belum bekerja ya Allah, berikan pekerjaan terbaik untuk mereka ya Allah. Untuk mereka yang saat ini sedang dalam kondisi sudah bekerja, berikan pekerjaan yang terbaik, rezeki yang berkah barokah sehingga bisa digunakan untuk bersedekah ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, sehatkan badan kami, lancarkan rezeki kami ya Allah, dan jadikan saya dan juga para subscriber hamba ya Allah, jadikan hamba dan para subscriber hamba sekali lagi ya Allah, hamba mohon jadikan kami orang-orang pilihan-Mu ya Allah, yang terhindar dari virus, penyakit, bala, fitnah, COVID dan juga musibah dan juga hal-hal yang kurang baik untuk kami ya Allah, amin 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 ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amin. Oke, sepertinya yang itu bisa saya sampaikan. Aku butuh yang selalu ya. Insya Allah ketemu lagi sama Mas Teh di lain kesempatan. Jadi ini mungkin tayangnya besok, dan besok Mas Tulus harus kerja. Doakan rezekinya lancar, doakan Mas Teh kuat karena harus nahan pinggang yang kurang enak ya. Terima kasih banyak orang baik. Mohon maaf ya, Mas Tulus gak ngerasa jadi orang hebat, Mas Tulus gak menggurui, Mas Tulus gak ngasih pencerahan. Kita sama-sama belajar, oke? Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan orang baik, sehat selalu ya. Ya Allah Gusti.